Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, tua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu tamu dan serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan selamat datang Bupati Banyumas yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Banyumas. Untuk ini kepada yang kami hormati Bapak Dr. Rudi Setiawan, dipersilakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingginya pertumbuhan angkatan kerja. Nah, semoga acara ini akan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Panitia Penyelenggara oleh Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan yang kami hormati Ibu Rohati Sarja, dipersilakan. Karena atas berkat dan ridhonya pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan Jober Tenaga Kerja Luar Negeri yang merupakan rangkaian Safari Ramadan Kepala BNP 2 TKI ke-6 dengan tema Bersama TKI Membangun. Bapak Ibu tamu dan serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dilanjutkan dengan pernyataan pembukaan secara resmi ditandai dengan pemukulan gong. Untuk ini kepada yang terhormat Bapak Insinyur Muhammad Jumhur Hidayat MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Rudi Setiawan. Yang saya hormati segenap jajaran SKPD, utama Kadis Sosnaker Trans,
kemudian yang saya hormati Bapak Kapolres yang mewakili, Bapak Camat, Bapak Lurah, para hadirin peserta job fair dari BLK, dari PPTKIS, perbankan dan sebagainya, serta para pejabat BNPB yang mengikuti rombongan Zakat Ramadan, dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap dengar satu, saya ini sekarang keliling daerah terus kan, dari dulu lah. Saya merasakan Indonesia betul-betul kaya. Tadi saya betul-betul menikmati persembahan budaya dalam acara pembukaan dan penyambutan. Saya kemudian berimajinasi terus-menerus seandainya para TKI, siapapun orang Indonesia yang keluar negeri, dibekali dengan satu keterampilan seni budaya yang kemudian itu bisa dikomunikasikan dengan orang-orang di luar negeri, maka akan tampak bahwa Indonesia betul-betul kaya dengan kebudayaan. Dan sebetulnya ini sudah dilakukan di beberapa negara. Tenaga kerja kita juga melakukan hal yang sama, melakukan pentas-pentas, dia belajar kesenian-kesenian daerah dan kemudian ditampilkan, dipentaskan di hadapan orang-orang luar negeri di mana dia bekerja, dan itu mendapatkan sambutan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, budaya itu penting. Culture matter. Jadi budaya itu sesuatu. Jadi kita nggak boleh tercerabut dari budaya kita. Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kemarin ketika negara-negara di seluruh dunia krisis, pertumbuhan ekonomi kita plus 4,3%. Karena ditopang oleh konsumsi. Karena ada konsumsi, maka terjadi produksi, terjadi kegiatan ekonomi, dan kemudian pertumbuhan ekonomi terjadi di saat dunia krisis. Kenapa konsumsi bisa terjadi terus? Di antaranya karena kultur kita menjadi buffer. Karena ada kultur. Bayangkan di Indonesia ini, jangankan orang tua, kakek saja atau nenek saja masih mau membelikan sepatu untuk cucunya, membelikan baju untuk cucunya. Anda bayangkan ada berapa puluh juta kakek yang berpikir ingin membeli sepatu, ingin membeli sepeda, ingin membeli baju untuk anaknya. Ketika itu terjadi bersamaan, maka produksi sepatu, produksi baju, produksi sepeda akan muncul. Pabrik-pabrik itu akan hidup. Apalagi ayah dan ibunya. Sampai umur 20, 30 tahun, ayah dan ibu masih memberikan sesuatu kepada anak. Ini kultur. Bukan karena anak manja atau orang tua terlalu baik, ya ini kultur. Kalau di luar negeri, ketika usia 17-18 tahun sudah bisa mandiri, dan orang tuanya ingin memberikan sesuatu kepada dia menolak anaknya. Anda jangan menganggap remeh saya. Saya sudah bisa mandiri. Ada najis buat saya Anda memberikan sesuatu buat saya. Itu kultur. Negara-negara itu ketika terkena krisis, ekonominya ambruk. Karena mau beliin mobil nggak mau, gengsi dibeliin mobil. Mau dibelikan sepatu, nggak gengsi. Dibelikan baju, gengsi. Disewain rumah, gengsi. Lebih baik saya miskin daripada saya dapat dukungan dari ayah ibu saya. Itu kultur. Nah di Indonesia tidak. Kakek saja masih memberikan sepatu, baju, sepeda, bahkan mungkin lebih dari itu. Ekonomi menggeliat. Bayangkan berapa puluh juta kakek dan orang tua yang bertindak secara ekonomi sehingga menjadi buffer dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di saat seluruh dunia 4,3%, di bawah 0, Indonesia 4,3%. Jadi kita berikan aplaus untuk budaya bangsa kita. Saudara sekalian, saya sedikit komentari, terima kasih kepada generasi muda tadi yang masih mau menjaga itu, dan saya masih punya keyakinan bahwa pada saatnya Indonesia akan menjadi bangsa yang besar,
bangsa yang akan memberikan teladan kepada bangsa-bangsa lain, terutama melalui orang-orang yang berdiaspora di seluruh dunia. Jadi orang Indonesia ini sudah ada 6,5 juta sampai 7 juta di luar, tersebar di 178 negara. Dan itu mereka membangun komunitas-komunitas, dan apabila kontak dengan bangsa asal, negara asal kita terus terpelihara, maka tidak menutup kemungkinan atau bahkan sudah mulai beberapa cara hidup yang bisa mempengaruhi cara hidup mereka yang ada di luar negeri, orang-orang yang ada di luar negeri. Itu yang menjadi kebanggaan. Jadi cita-cita kita, mimpi kita, bangsa Indonesia bukan menjadi bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia, tapi juga menjadi bangsa yang menjadi panutan atau contoh atau teladan bagi bangsa-bangsa maju di dunia. Itu yang kita harapkan. Saudara sekalian, job fair ini jelas bagian daripada untuk penetrasi pasar kerja dunia. Dan seperti juga orang yang bercinta, dunia itu tidak selebar daun kelor, Pak Wabuk. Jadi dalam urusan tenaga kerjaan juga sama. Urusan tenaga kerjaan tidak hanya seluas Purwokerto atau Banyumas. Urusan tenaga kerjaan, urusan mencari kerja tidak seluas Jawa Tengah. Urusan ketenaga kerjaan untuk mencari kerja tidak seluas Indonesia, tidak seluas Asia Tenggara, tapi seluruh dunia adalah urusan tenaga kerjaan, dan orang Indonesia mungkin bekerja di sana. Jadi saya ingin menyampaikan itu karena memang itu adalah fakta satu gerakan atau migrasi pekerja di seluruh dunia yang mengikuti globalisasi, mengikuti derasnya arus barang dan jasa yang saling melewati batas-batas negara, mengikuti derasnya informasi, derasnya kapital, modal yang berlalu lintas di antar lintas negara. Itu semua akhirnya terpaksa mengikut sertakan lalu lintas manusia antar negara. Dan Indonesia punya keunggulan karena kita berjumlah penduduk besar, sehingga kita tidak khawatir kekurangan tenaga kerja. Bahkan kita bisa membantu dunia dalam urusan menjaga produktivitasnya bagi negara tersebut. Saudara-saudara, saya ingatkan sekali lagi bahwa banyak negara yang kalau orang Indonesia ditarik pulang dari negara tersebut, negara itu akan tersungkur, akan mungkin menurun pertumbuhan ekonominya. Tapi karena ada orang Indonesia, negara-negara itu bisa bertahan dan kemudian bisa survive. Itulah Indonesia pentingnya. Saya tidak usah sebut contoh-contohnya, tidak usah sebut contoh-contoh, tapi banyak negara yang seperti itu. Karena banyak orang Indonesia di sana memelihara kegiatan ekonomi dari berbagai sektor, akhirnya mereka bisa tumbuh. Karena pada dasarnya kegiatan ekonomi butuh manusia. Bahkan tidak sedikit negara yang jumlah penduduknya lebih kecil dari pendatangnya. Trennya seperti itu. Karena dia ingin memelihara pertumbuhan ekonomi, memelihara kegiatan ekonomi, lah penduduknya habis. Contohnya Qatar, penduduknya 300.000, penduduk luarnya 1,5 juta, 1,6 juta. Contohnya Uni Emirat Arab, penduduknya 1 juta, penduduk luarnya, orang luarnya ada 5 juta. Kuwait, penduduk aslinya 1 juta, pendatangnya ada 3 juta. Ya. Australia, dulu 20 tahun yang lalu non-Australian born hanya 3%. Sekarang non-Australian born, jadi orang yang bukan lahir di Australia tapi sekarang menjadi penduduk Australia sudah 25%. Mungkin 10 tahun yang akan datang 35%. Mungkin 20 tahun yang akan datang 40%. Kalau Anda pergi ke Los Angeles, Anda pergi ke Amerika bagian West Coast, itu Anda seperti ke Amerika misalnya. Udah banyak orang Asia di situ. Ya, California, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas. Kalau Anda datang ke sana, ini nggak merasa di Amerika, nggak merasa di negara bule. Karena begitu banyak orang Asia, orang dari berbagai, itulah dunia. Jadi kita akan membangun diaspora dan kita harus tenang dalam diaspora. Di sini ada 12.000 kesempatan kerja yang akan dipromosikan, dan tentu sektornya sektor formal, sektor non PLRT. Karena ke depan Indonesia berkomitmen, pemerintah sudah berkomitmen, bahkan Presiden langsung yang
memimpin komitmen, menjaga komitmen ini bahwa penempatan TKI PLRT secara bertahap harus berkurang, kecuali ada suatu sistem yang memastikan perlindungan dengan sebaik-baiknya, terutama dengan cara tidak lagi live in, tapi live out. Ya. Biarkan mereka bekerja seperti bekerja di pabrik-pabrik atau di kantor-kantor, mereka tinggal di asrama dan mereka bekerja di satu tempat perumahan dan sebagainya dengan antar jemput dan sebagainya. Ini salah satu yang akan digagas ke depan sebagai bagian dari mengurangi tenaga kerja informal. Bapak Ibu sekalian, nikmati dan cari pekerjaan di job fair ini, dan saya yakin akan banyak peluang. Berangkat ke luar negeri tidak usah takut. Luar negeri itu pada sektor yang non sektor formal, sesuatu yang akan menambahkan ilmu bagi kita, karena perlindungan di negara-negara tersebut sejatinya sangat baik pada sektor yang non PLRT. Jadi tidak usah ada kekhawatiran apapun. Dan dari data kami kebetulan Banyumas ini termasuk menempatkan TKI sekitar 7.000-8.000 setahun, juga ke negara-negara Asia Pasifik dengan kasus relatif kecil yang kita terima. Misalnya tahun 2011 kita hanya mendapat laporan di crisis center kita itu sekitar 19 pengaduan tahun 2011. Tahun 2012 kita menerima pengaduan 23 orang yang mengadukan kepada crisis center, dan itu artinya dibandingkan dengan jumlah yang berangkat yang jumlahnya 7.000 itu relatif masih kecil. Namun begitu kita tetap berusaha agar kasus sebisa mungkin itu adalah rendah, bahkan tidak ada. Demikian, terima kasih kepada seluruh panitia yang telah membuat acara ini menjadi mungkin, dan kami juga senang Bapak Wakil Bupati telah ikut serta dalam memberikan inspirasi bagi terselenggaranya acara ini dan mungkin orang-orang yang ingin bekerja di luar negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, semoga acara job fair di Banyumas ini berjalan dengan lancar, sukses, dan terlindungi. Amin. Sudah banyak yang bisa berangkat? Sudah Pak. Kita semua dari mulai 2007, 2007, 2008, 2009, 2010, 11 yang terakhir. Total berapa orang yang udah? Ya, sekitar 500-an ya? Oh, hebat juga ya. Artinya benar ya? Alhamdulillah kemarin juga keputusan 5% Karena salah. Kantornya di mana? Di sini ya? Ini Pak. Lulusan berapa kemarin? Sudah berapa orang? Di sini. Wow, bagus, bagus. Latihannya kita juga pakai komputer juga. Iya. Oh, bagus. Anda udah bisa bikin asosiasi apa? TKI yang diberangkatkan dari lembaga ini mungkin bisa bikin. Dan anak-anak di Korea. Oke, bagus ya, selamat ya. Bagus. Berangkat kemana nih? Malaysia ya. Bidangnya? Ya, pokoknya ada lowongan berapa banyak? Masih banyak ya? Oke, terus aja. Komunikasikan ya. 1.000 orang lebih ya? Apa? Iya, udah terus. Peraturan tentang pelaut perikanan. Tata cara memberangkatkan yang baru ya. Bersama kita dengan lembaga SMK PKK Pak. Kita sudah Jadi ini lembaga sekolah Pak? Iya, lembaga pendidikan bahasa. Iya, Pak, iya. Kemudian mereka melatih bahasa Korea. Ya. Itu syarat penerimaan orang kerja di Korea, kerja di bidang manufacturing. Kalau bisa 50% itu sih bagus. Iya. Langsung wawancara dulu. Apa? Ini apa nih? Oke. Kantornya di?
Pada pulang bekerja di sini. Tegal. Menempatkan apa aja? Ini dulu. Kebanyakan apa? Pabrik elektronik. Pabrik elektronik di Malaysia. Iya. Oke, itu bagus kan? Sekarang apa? Besar kan dipakai. Tinggal di sini kan di asrama ya. Transportasi juga antar jemput. Sudah berapa banyak yang dipakai selama begini? Udah 5 tahun, jadi udah banyak. Ribuan ya. Iya. Kantor di Tegal ya. Tapi bisa beroperasi kemana-mana kan? Itu pusat di Tegal. Pusatnya Sidoarjo. Hebat lah, itu bahkan dari itu. Keren ya? Itu harus steril, Pak. Iya. Kalau di pabriknya harus steril, pakainya harus steril. Jadi apa yang kita pakai teknologi begitu raih Indonesia. Pak, jelaskan Pak, ini Pak. Job fair ini Pak. Job fair ini kegiatan rutin dari BNPB DKI. Di samping job fair kita juga ada kegiatan roadshow ke berbagai negara, melakukan business meeting. Jadi tujuannya sama, adalah mempertemukan supply dengan demand. Nah kalau di luar negeri itu kita membawa supply, katakanlah PPTKIS kita bawa ke luar negeri, kemudian bertemu dengan perusahaan-perusahaan yang memerlukan tenaga kerja, ketemu ya, kemudian mereka bertransaksi dan terjadilah proses penempatan. Di sini juga sama sebetulnya, tapi di sini lebih langsung kita yang sudah punya job, ya, PPTKIS yang sudah punya job kerja, kemudian mereka memberitahu kepada masyarakat untuk bisa ikut serta. Dan tujuannya tidak lain adalah memastikan ada penyerapan tenaga kerja bagi mereka yang belum punya kesempatan bekerja di tanah airnya sendiri. Saya rasa itu suatu hal yang perlu terus-menerus dilakukan job fair. Bahkan tidak menutup kemungkinan karena lalu lintas tenaga kerja antar negara ini semakin tahun semakin dinamis ya. Kemudian juga kecepatan orang berpindah kerja juga semakin dinamis. Tidak menutup kemungkinan bursa kerja permanen itu juga bisa dilakukan di berbagai tempat, paling tidak di ibu kota negara atau provinsi, karena dengan begitu orang bisa setiap saat kalau mau kerja datengin ke bursa kerja itu. Tapi di sini juga ada bursa kerja online, ada kerja online juga yang orang bisa mendaftar bertemu dengan calon penerima. Mungkin silakan Pak Wahyu, mungkin kami orang Jawa Tengah. Gimana Pak? Jelas dari Kabupaten Banyumas dengan adanya job fair ini diharapkan bisa memberikan informasi yang pasti tentang tenaga kerja dan besar harapan kami bahwa tenaga kerja yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas juga dapat tersalurkan dengan baik dan juga di sana tidak terlantar ya. Jadi yang kadang-kadang melalui calo-calo ini yang sering terjadi masalah, sehingga dengan adanya job fair ini untuk mengurangi risiko itu, sehingga kami amat mendukung adanya job fair ini dan harapan kami juga ke depan juga bisa dilaksanakan secara rutin, mungkin barang 1 atau 2 kali minimal dalam 1 tahun bisa diselenggarakan. Targetnya berapa Pak kira-kira Pak untuk yang kali ini? Ini kan kemarin sudah, sekarang ada lagi, syukur bisa 3 kali ya. Tapi minimal sekali itu, tapi paripurna menurut saya juga sudah cukup bagus. Saya tambahkan soal ini, Banyumas ini kebanyakan dia kerja ke Asia Pasifik dan juga sektor formal ya, itu meningkat lah begitu. Bukan akibatnya, alhamdulillah karena itu maka kasus-kasus dibandingkan dengan kabupaten lain itu jauh lebih sedikit ya. Jadi misalnya laporan yang sampai ke kami itu hanya 19 pada tahun 2011, ya, tahun 2012 dan 2023. Itu artinya kalau dibandingkan kabupaten lain itu jauh, karena kenapa beberapa kabupaten itu memang menempatkan ke Timur Tengah kebanyakan, dan Timur Tengah Malaysia itu memang banyak mengalami kasus ya. Tapi untuk negara-negara selain itu ya, itu relatif perlindungan di luar negeri begitu bagus, jadi mereka alhamdulillah aman. Dan peluangnya berapa ini Pak? Kenapa? Fairnya berapa ini? Ini kan berapa? Ini 12.000, ada 12.000 kesempatan. Ya kalau bisa terserap, ada orang yang mau datang katakanlah ada 2.000, 3.000 lumayan kan buat Kabupaten Banyumas ya. Tapi ya kita lihat kalau tidak ada yang berangkat ya nggak apa-apa juga. Artinya di Banyumas ini kegiatan ekonomi sudah bagus, ya mereka lebih memilih bekerja di tanah air, itu nggak ada masalah. Jadi intinya kita pemerintah itu
hanya ingin memastikan rakyatnya bisa hidup dengan layak sesuai dengan perintah konstitusi melalui mendapatkan penghidupan yang layak melalui pekerjaan yang layak. Gitu, itu aja sebetulnya. Nah, terkait dengan remittance Pak, ini kan menjelang Lebaran Pak, berapa? Remittance itu biasanya kalau menjelang Lebaran 2 kali lipat dari yang sudah. Saya nggak tahu angka detail tentang Banyumas ya, tapi kalau nasional kalau setahun itu 120 triliun, tiap bulan berarti sekitar 10 triliun. Nah, pada saat bulan-bulan Lebaran itu sekitar 2 kali lipat, 15 sampai 20 triliun bisa uang pada saat yang bersamaan datang ke daerah-daerah secara nasional. Kalau Banyumas saya harus buka data lagi satu persatu. Ya, Saudi sudah membuat undang-undang perlindungan tenaga kerja. Saya rasa itu kita sambut positif. Kita sambut positif karena akhirnya Saudi punya undang-undang PRT. Dan kalau mau jujur, kita belum punya. Kita belum punya undang-undang PRT. Jadi dia lebih maju dalam urusan undang-undang karena memang dia harus melindungi banyak PRT di sana. Jadi terkait itu moratorium dengan dibukanya undang-undang PRT berarti kan pemerintah negara ikut campur. Yang selama puluhan tahun Saudi itu nggak pernah ikut campur pemerintah negaranya dalam urusan tenaga kerja asing karena dianggapnya itu private to private. Nah, pasti dengan adanya undang-undang maka tentunya orang terikat, orang per orang di Saudi itu terikat oleh aturan itu dan menjadi menguntungkan proses kerja. Bagi TKI-nya menguntungkan, bagi yang memperkerjakan juga menguntungkan tentunya. Karena semuanya punya kepastian. Kerja misalnya harus punya waktu istirahat setidaknya 9 jam satu hari, ya. Itu kan sebelumnya orang bisa kerja seenaknya gitu. Nah, ini satu keputusan. Itu sudah bagus lah dibandingkan sebelum. Jadi kita sambut baik dan bukan moratorium, tapi MOU antara Indonesia dengan Arab Saudi ini tentunya kita akan juga mempertimbangkan kemajuan-kemajuan dari setiap aturan yang dibuat. Jadi potensi untuk terbuka itu juga semakin ini ya kalau dilihat adanya kita belum putus karena kita masih ada beberapa pertemuan lagi. Oke, sip bos. Oke. Mungkin orang yang datang dari hukum yang